aku hilang, aku karena kecapean. Tapi bukan itu juga sih, aku juga kan sempat ngobrol lah sama beberapa ustadz, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Ya itu, dari semenjak kemarin aku sempat merenungi banyak gitu. Mungkin suaraku serak juga, aku berpikir tuh, aku nyari uangnya di sini. Itu sebagai host, ngomong sana sini, wah seenaknya. Mungkin ya banyak kata-kataku yang kurang berkenan, banyak kata-kataku juga yang pasti menyakiti tanpa disengaja ataupun ada yang sengaja. Ada juga kata-kataku yang mungkin kurang membawa kebaikan ataupun ya lebih banyak dari kata-kata kan. Tapi aku menyadari sih lafal atau kata-kata itu lebih tajam daripada pisau itu benar. Tanpa kita sengaja kita bisa menyakiti orang tanpa kita tahu kita menyakiti dia dan sakitnya mungkin dalam, mungkin kan kita nggak pernah tahu. Ya itu sih. Aku tuh takut kalau ada perilaku yang disengaja aja gue takut banget. Yang nggak disengaja, yang orang nggak maafin, takutnya mengganjal. Itu yang paling, makanya kan saat kita udah nggak ada tuh ibaratnya kalau orang-orang ikhlas gitu, mengampuni kita, memaafkan kita, itu kan jauh melegakan kita gitu. Oke, menginjak ke kanan tuh. Kanan tuh apa? Kanan itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, tapi bisa jadi nggak baik. Bisa jadi nggak baik. Jadi kalau misalnya gini, wah gue udah melakukan ini nih, gue bangga terhadap itu. Kan gue yang bantu. Iya benar. Nah itu pun nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau gue nggak bantu waktu itu gitu, nggak jadi orang. Nah itu kan kesombongan tuh. Berarti itu juga pahala kita saat membantu waktu itu nggak ada artinya ya? Hilang, karena apa? Karena kan kita menyakiti hati orang yang kita bantu kan. Betul. Nah itu godaan kanan. Kemudian belakang tuh apa? Kelewat tuh yang belakangnya. Nah, kelihatan yang tidak terlihat, bukan? Di belakang itu kan sesuatu yang sudah lewat. Histori masa lalu. Nah kadang-kadang kan gini, histori masa lalu itu menghantui kita. Jadi iblis itu tugasnya adalah merecall kembali memori masa lalu yang buruk, yang nggak baik, kemudian memanipulasi, kemudian mempengaruhi keputusan kita. Kembali lagi ke situ. Contohnya, yang paling gampang apa ya? Mantan. Betul. Mantan itu kan masa lalu. Benar nggak? Suka tergoda gitu. Suka tergoda. Bener juga sih. Ya itu bener. Maka laki-laki itu harta tahta wanita tuh bener. Masa lalu bener masa lalu. Itu cari-cari waktu jadi berhubungan lagi. Wah itu bahaya itu. Jadi tugasnya iblis adalah memanipulasi masa lalu, kemudian kita pengen masa lalu yang indah dulu itu terjadi pada masa sekarang. Padahal kan kita sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya anak, dan kita pengen mengulang masa lalu itu. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh, Pi. Jadi triknya Raffi gimana supaya tetap setia dan tidak terpengaruh oleh histori masa lalu? Untungnya aku udah puas dengan masa lalu. Tapi enggak, untuk kalau bahasa benernya gini, istri aku tuh dia tahu banget aku. Aku kalau dilarang, kok digitu-gituin, aku tuh penyakitnya suka tantangan. Jadi ya memang itu sih, sesuatu yang nggak dibolehin itu kan kita menjadi lebih adrenalin. Wah jadi merasa ini, tapi istri aku tuh untuk si Gigi dia menyadari bahwa aku orangnya mendingan dia nggak pernah melarang aku sama sekali. Jadi Gigi itu misalnya contoh nih, aku malam belum pulang, dia tuh cuma nanya di mana, di sini. Oh ya udah, pulang nggak? Di mana nanya gitu? Gue kan dulu suka nggak mau pulang gitu. Ego ya? Iya salam. Wah gila ya gue memang. Nah dengan itu udah tahu deh, mendingan aku digituin dan itu jadi sadar diri sendiri gitu. Apalagi sekarang kan udah ada anak, udah semakin besar, udah semakin sadar diri. Memang bener sih, kadang juga kita ke pasangan kita harus mengurangi ego, karena dalam pernikahan itu kan udah nggak ada yang namanya menang atau kalah kan. Gimana kita bisa mengurungkan ego kita, itu sih. Jadi supaya setia ya? Jadi harus kita setia lah sama pasangan kita. Jadi kenapa sih kalau nggak setia itu dikatakan tidak bersyukur? Nah, sebenarnya jawabannya di ayat itu.
kalau kita nggak setia sebenarnya nggak bersyukur. Kan udah dikasih sebenarnya. Iya, udah dikasih. Dikasih pasangan. Betul. Kok Pasangan tidak yang lain. Iya, Berarti kan nggak bersyukur tuh. nggak bersyukur. Oke, itu belakang. Tadi depan udah. Kanan udah, Kanan belakang. udah, belakang. Kiri. Yang kiri. Kiri kan udah jelas. Oh, kiri mah yang hal yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, kenapa dikatakan itu nggak bersyukur? Karena kan kita udah dikasih potensi nih. Badan yang sehat, fisik yang bagus gitu ya. Kekayaan, harta, kemudian kita gunakan untuk yang nggak baik. Ya. Berarti kan itu nggak bersyukur. Itu nggak bersyukur. Betul. Jadi keseluruhannya itu sebenarnya adalah membuat kita itu nggak bersyukur. Tujuannya iblis tuh. Kalau nggak bersyukur, sombong iya, kemudian menggunakan potensi yang dimiliki, yang sudah diberikan kepada kita, kepada sesuatu yang nggak baik, itu berarti kan nggak bersyukur. Benar sih. Tapi benar sih, iblis itu depan, belakang, kanan, kiri itu benar itu. Betul. Termasuk kalau kita udah baik, Vi. Kanan itu kan kita sudah melakukan kebaikan, jadi iblis itu ngedorong gini loh. Udah lu lakukan kebaikan aja. Terus kita udah melakukan kebaikan, kita sudah bantu orang lain, kita sudah sholat misalnya, kita sudah ya berbuat baik sama orang tua, udah ngasih gitu. Diungkit-ungkit. Kita mengungkit-ungkit, kemudian kita bangga. Tuh, gua lebih soleh tuh dibanding dia. Ya sama halnya dengan gua ngajakin Mas Alam sholat. Sholat dong lu. Ah, lu gimana aja? Gua aja sholat, lu nggak sholat berarti. Wah, itu kan berarti juga sombong gitu ya. Nggak boleh memang. Tapi ngecap orang lain nggak, sombong itu nggak boleh itu. Jadi kalau kita kan, Al-Quran itu adalah bahan evaluasi untuk diri kita kan menjadi pribadi yang lebih baik kan. Jadi bukan, lu tuh nggak beres tuh. Nah, caranya Al-Quran itu sangat lembut sekali kalau kita baca gitu. Untuk kita melakukan evaluasi. Makanya kan kita punya program itu Quran Inspiration. Siapa yang terinspirasi? Ya diri kita gitu loh. Kemudian kita sharing kepada orang lain gitu loh. Oke, terakhir nih Vi. Ada pertanyaan tadi yang udah dititipin sebenarnya. Apa ya pertanyaannya? Nah, dulu kan Raffi pernah diberikan ujian. Suaranya hilang nggak ya? Iya. Suaraku hilang. Pelajarannya apa tuh, Vi? Nah, jadi gini waktu itu. Emang benar. Suaraku hilang. Aku karena kecapean. Tapi bukan itu juga sih. Aku juga kan sempat ngobrol lah sama beberapa ustadz, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Ya itu. Dari semenjak kemarin aku sempat merenungi banyak gitu. Mungkin suaraku serak juga. Aku berpikir tuh, aku nyari uangnya di sini. Ya. Itu sebagai host. Yep. Ngomong sana sini, wah seenaknya. Mungkin ya banyak kata-kataku yang kurang berkenan. Banyak kata-kataku juga yang pastinya menyakiti tanpa disengaja ataupun ada yang sengaja. Ada juga kata-kataku yang mungkin kurang membawa kebaikan ataupun ya lebih banyak dari kata-kata kan. Aku disuruh dengan aku sakit, ya aku disuruh introspeksi diri. Aku nyari uangnya kan dari sini, ngapa-ngapain dari sini. Tapi harus digunakan untuk lebih baik lagi. Jadi aku percaya memang iya aku kecapean. Benar aku terlalu capek. Tapi di luar itu, karena aku pernah stres waktu itu masalah. Setiap gue mau tidur, gue tuh cuma berdoa. Ya Allah, aduh sembuh dong besok. Karena sembuh dong besok. Karena aku stres. Setiap aku bangun tidur, suaraku lumayan. Jam 5, jam 4, jam 5, jam 6 maghrib. Ya kan karena aku udah pagi, misalnya udah dahsyat siang sini. Sore itu udah gitu. Dan aku harus mengeluarkan 2 kali tenaga aku nih. Untuk itu. Dan di sini udah kayak panas dan badanku udah panas dingin. Karena kan memaksa. Jadi hampir 1 tahun tuh stres banget. Ya Allah besok suara aku balikin gitu. Tapi ya itu saat gitu ya aku merefleksi diri gitu. Ya mungkin ya juga sih karena aku udah ngebayangin, wah gila kalau gue begini, kan ke dokter nanti suaranya harus diambil. Begini, entar suaranya begini ketemu. Wah aku stres, gimana ya kalau gue gak ada suara, gue kerjanya gimana nih, gue nggak bisa kerja lagi, wah begini. Akhirnya gue merefleksi diri, ya mungkin Allah itu kasih teguran juga, gunakanlah tutur kata yang lebih baik, lebih banyak manfaat. Nah dari situ, aku juga merasa dari situ gue mencoba untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Ya alhamdulillah, tanpa dioperasi akhirnya balik. Bener, karena aku udah ngobrol sama si VJ Daniel
Dani operasi, Ari Lasso operasi, abis operasi bisa 6 bulan nggak kerja. Ya maksudnya memang istirahat. Wah, bukan stres. Nah, dari situ akhirnya gue lebih memilih liburan sama keluarga kan. Oh, gue mendingan istirahat. Gitu. Pas istirahat, refleksi. Tapi alhamdulillah nggak perlu dioperasi. Tapi memang itu di pikiran juga sih masalah. Tapi aku menyadari sih, lafal atau kata-kata itu lebih tajam daripada pisau itu benar. Tanpa kita sengaja, kita bisa menyakiti orang. Tanpa kita tahu kita menyakiti dia dan sakitnya mungkin dalam, mungkin kan kita nggak pernah tahu. Itu sih. Luar biasa. Gitu Pak Haji gue. Istighfar ya? Istighfar gue jadi, jadi sekarang kalau dulu kan bercandanya bahasa-bahasa, maaf nih kayak anjing, babi gitu. Udah buat kita tuh biasa. Buat kita biasa bercanda. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Ternyata memang ya di Al-Quran pun ada kan bertutur kata yang baik. Itu ada gitu. Bisa, wah bener juga. Meskipun terlihat kita bercanda, tapi dengan kata-kata kasar, kan nggak semua orang yang mikirnya terima. Iya gitu, kayak bisa gitu kan ada aja pasti mikir, gitu. Tapi bener, aku percaya tuh bahwa kata-kata itu lebih tajam daripada golok, pisau, pedang. Itu aku percaya banget. Okay. Satu hal sih yang gue ingat tentang Raffi itu, ke siapapun itu mau bantu. Dan nggak memandang dia siapa. Kenapa sih kok seperti itu, Vi? Karena belajarnya dari mana sih? Itu belajarnya itu dari diri aku sendiri. Jadi waktu aku susah, aku tuh kan anak rantau nih. Dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta gue kelas 1 SMA. Ya masalah dulu honor gue dikasih 400.000, 500.000 zamannya dulu. Ibaratnya masih kirim ke orang tua. Tahun berapa itu? Aduh lupa aku, pokoknya kelas 1 SMA deh. Ibaratnya belum ngekos, belum ngontrak, belum ini. Jadi ibaratnya aku tuh dulu belum mapan secara ekonomi, belum mapan secara diri sendiri, belum mapan. Tapi dulu itu aku dibantu sama banyak orang. Dan aku tuh dulu pernah kan saat kita memang masih belum bisa apa-apa, kita minta bantu orang. Saat orang itu mau membantu kita, wah itu. Padahal yang misalnya aku minta tolong Mas Alam nih, Mas Alam gue minta gini-gini, menurut Mas Alam mah, ya gue bisa lakuin itu, maksudnya bukan hal yang besar. Tapi kan kita, waduh senangnya bukan main gitu Mas Alam. Jadi saat aku udah berada di posisi yang bisa bantu, aku tuh nggak pernah lupa gitu. Waktu dulu, gue juga pernah minta tolong gitu. Dan aku tuh percaya juga bahwa itu membekas ya? Itu membekas. Ada juga satu nih, aku percaya rezeki itu bukan semata uang aja. Kita bersalaman sama orang, kita silaturahmi sama orang, itu tuh rezeki. Aku ketemu nih, kita ketemu ini kan rezeki. Usia, kita masih bisa ketemu. Ya belum tentu besok, kapan kita nggak tahu nih. Tiba-tiba kenapa. Jadi sebisa pada waktu, tenaga, pikiran apapun aku bisa bantu, gue pasti akan bantu. Nah, itu pelajaran yang itu aku berharga ya. Itu berharga banget. Karena doa, ya kan kita nolong, ya bisa aduh, ya lu makasih banget. Itu aja udah senang banget gitu Mas Alam. Ya itu sih. Itu aku nggak pernah lupa deh. Oke, terakhir pertanyaan nih, Vi. Tadi kan Raffi bilang kalau kita kan nggak pernah tahu umur. Kalau besok, gitu. Katakanlah. Kalau ditanya gue belum siap mati. Kalau ditanya tuh, karena gue kan nggak ada yang siap memang. Iya bener. Tapi nggak bisa dimundurin. Oke, katakanlah misalnya kita punya waktu cuma sehari. Raffi mau minta maaf ke siapa? Semualah. Gue kalau ini berandai-andai ya, ini gila-gilaan aja ya. Kalau gue tahu besok mati, wah, gue ke orang tua, ke adik, gue langsung bikin tuh vlog minta maaf ke semua. Kalau bisa berandai-andai, iya bener. Karena aku tuh takut kalau ada perilaku yang disengaja aja gue takut banget. Yang nggak disengaja, yang orang nggak maafin, takutnya mengganjal. Itu yang paling, makanya kan saat kita udah nggak ada tuh ibaratnya kalau orang-orang ikhlas gitu, mengampuni kita, memaafkan kita, itu kan jauh melegakan kita gitu. Betul. Yang paling susah adalah kalau misal gini, kalau kita sebagai bos gitu ya, kemudian orang yang ada yang nyakitin kita gitu loh. Kita kan bisa kontrol untuk bisa memaafkan. Tapi kalau misal kita sebagai bos atasan, kemudian kita nyakitin orang lain gitu, kan belum tentu mereka memaafkan kan. Betul.
Nah itu kan yang kadang-kadang membuat kita kan, aduh salah ya gitu loh. Oke, terima kasih Raffi Ahmad. Quran inspiration is the best. Oke, para sahabat Quran, mudah-mudahan diskusi kita hari ini, kita ngobrol santai bersama Raffi Ahmad, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak inspirasi, kita belajar dari Al-Qur'annya, kemudian kita juga belajar dari pengalaman hidup dari seorang yang bernama Raffi Ahmad. Pastinya setiap orang punya plus minus. Kita jangan fokus kepada yang negatifnya, kita harus belajar kepada sesuatu yang positif, dan kita gunakan supaya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Satu kata-kata terakhir Raffi, buat para sahabat Quran. Iya, kalau jangan satu kata lah, satu kalimat. Satu kalimat. Benar-benar. Ya, ini pengalaman aku sih. Ya. Kalau pengalaman aku tuh kita jangan pernah menyesali apa yang sudah terlewati. Ya. Karena kalau aku pribadi tuh dengan adanya hal yang baik, yang buruk yang pernah aku lewati kemarin, mau adanya masalah, rezeki dan semuanya, kita berterima kasih, kita bersyukur. Terkadang pun dengan adanya masalah kita menjadi lebih dewasa untuk menyikapi semuanya. Tetapi juga jangan kita menunggu masalah kita baru berubah. Yang pastinya untuk masa lalu kita, jangan yang pernah ada kita sesali, justru kita bisa ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan dua kali kita terjerumus dalam lubang yang sama. Ya kita bersyukur untuk ke depan, karena rezeki ataupun cobaan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Yang terkadang yang tadinya jadi musibah, kalau kita bisa mensyukurinya, kita mempelajarinya, bisa menjadi berkah dan barokah. Tapi juga kadang sebuah rezeki yang memang kalau kitanya sebagai manusia bisa luput dan lupa, bisa menjadi sumber masalah juga buat kita. Gitu. Jadi ya sudah, apapun yang kita jalani ke depan, ya kita harus menjadi lebih baik. Gitu. Dan yakinlah dalam hati kita, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Yang paling penting kitanya mau berubah, dan tiang agama kita juga terus, sholat kita nomor 1, insya Allah lah kita juga bisa jadi lebih baik. Itu sih Mas. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada satu kejadian yang buruk buat kita? Tidak ada. Pasti itu membuat kita lebih baik. Hal seburuk-buruknya itu pun pasti akan ada hikmah, dan kalau itu buruk, ayo kita sebagai manusia tahu itu kita buruk, ya kita buat jadi baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Demikian buat para sahabat Quran sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.